Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ini yang video yang keempat dari mata kuliah manajemen strategis yang diampu oleh dosen Ibu Purna Kusmayana SPMP, nama ulun Rahmawati NPM 2018 020083. Oke, kita langsung saja ke judul dari penelitian ini. Oke, kita langsung aja ke judul dari penelitian ini adalah analisis lingkungan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan perusahaan, studi kasus TI Galileo Batam. Latar belakang dari penelitian ini adalah dunia pendidikan memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup rumit serta berpengaruh sangat besar bagi proses belajar dan mengajar serta hasil yang diharapkan. Untuk itu, diperlukan suatu analisa yang baik serta strategi-strategi yang tepat dalam pengambilan suatu keputusan, dan dalam tindakan manajer maupun top manajer sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Nah, lingkungan eksternal dan internal mempunyai peran yang cukup penting dalam usaha pengambilan keputusan guna mewujudkan visi misi perusahaan. Interaksi antara lingkungan internal maupun eksternal akan sangat mempengaruhi kemampuan serta strategi-strategi penting bagi para pengambil keputusan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk menganalisa permasalahan lingkungan internal dan eksternal di STI Galileo, menganalisa strategi STI Galileo dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi serta keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal di STI Galileo Batam berhubungan dengan data-data yang bersumber dari pengamatan mengenai faktor-faktor internal dan eksternal, data-data tertulis, dan dalam bentuk dokumen dan informasi yang diberikan. Teknik pengumpulan datanya sendiri dilakukan dengan cara dokumentasi dan pengamatan. Analisis data. Teknik analisis data menggunakan beberapa prosedur menggunakan data, tampilan data, dan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini dibuat berdasarkan teknik analisis evaluasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Lingkungan organisasi meliputi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi secara langsung memiliki pengaruh pada organisasi itu sendiri. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi yang meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa baik tekanan dan tren di dalam lingkungan sosial yang terbagi dalam variabel-variabel peluang dan ancaman. Tujuan organisasi melakukan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan tindakan secara tepat terhadap perubahan sehingga organisasi tetap dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Analisis lingkungan eksternal. Faktor eksternal terdiri dari persaingan antar perguruan tinggi yang sejenis, peraturan pemerintah, menurunnya tingkat perekonomian di Batam, tingkat pengangguran yang tinggi, keraguan masyarakat terhadap keberlangsungan perusahaan, waktu kuliah yang ditawarkan membuat konsumen ragu menentukan pilihan. Selanjutnya, analisis lingkungan internal. Strategi tersebut adalah kepemimpinan biaya, cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Lingkungan internal yang menjadi penguatan penelitian ini adalah sumber daya manusianya, sarana, dan prasarana, serta mahasiswanya sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pemimpin perguruan tinggi dapat menggunakan strategi yang generik di mana pemimpin perguruan tinggi dapat menghasilkan produk yang unik dengan melakukan diferensiasi yang fokus pada kelompok masyarakat yang menggunakan produknya dengan cost leadership yang rendah. Kedua, untuk mencapai tujuan perlu dilakukan
peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan citra perguruan tinggi di masyarakat. Yang ketiga, perbaikan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi aturan kepegawaian, keterampilan, dan keahlian sehingga mampu menimbulkan loyalitas dalam bekerja sehingga dapat mendukung perguruan tinggi dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi misi perguruan tinggi.